Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak, pada kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang peta panorama. Oke, kita langsung saja simak. Pengertian peta panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Jadi pada prinsipnya adalah kita dalam membuat peta panorama adalah membuat sketsa dari pemandangan yang kita lihat dengan sudut pandang tertentu. Kegunaan peta panorama adalah untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali ke daerah tersebut kita akan dapat melihat perubahan yang terjadi. Jadi misalkan hari ini kita menggambar ke arah utara ya, di lokasi A ya. Ke arah utara kita melihat ada suatu lahan masih kosong. Namun setelah beberapa bulan kita di tempat yang sama menghadap ke arah yang sama, ternyata di situ sudah ada perumahan dan sebagainya. Nah, itu gunanya kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada arah yang kita lihat tersebut. Dalam membuat peta panorama yang perlu kita siapkan adalah kompas untuk membidik arah, kemudian kertas HVS, pensil 2H dan 2B untuk menggambar, kemudian pena untuk mengisi identitas sumber jawab, penggaris, meja atau alas untuk menggambar, dan penghapus. Dalam membuat peta panorama itu ada dua cara. Pada dasarnya ada dua cara. Yang pertama ada dengan sudut pandang yang sudah diketahui atau patokan suatu objek. Misal sudut pandangnya adalah 300 sampai 360 derajat, maka yang akan kita gambar adalah sudut itu. Kemudian yang cara yang kedua adalah dengan titik bidik yang diketahui. Misalnya titik bidiknya adalah 330 derajat. Maka caranya adalah menambahkan dan mengurangi 30 derajat dari titik bidik tersebut. Jadi batasnya adalah 300 derajat dan 360 derajat. Jadi kita tambahkan 30 derajat ke kanan tentunya, kemudian kita kurangi 30 derajat ke kiri. Jadi seperti itu. Nah, video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara membuat peta panorama dengan sudut pandang yang sudah diketahui atau patokan suatu objek. Contoh soalnya seperti ini. Buatlah peta panorama dengan sudut pandang 300 sampai 360 derajat. Maka yang harus kita lakukan tentunya adalah melihat dulu lingkungannya sekitarnya. Contohnya adalah seperti ini. Dari seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan kompas bidikan. Untuk membidik apa? Membidik arah 300 dan 360 derajat. Kita bidik terlebih dahulu, kita dapatkan seperti itu bidikannya ya. Nah, dari dua bidikan tersebut maka kita sudah ketahui bahwasanya batas yang kita gambarkan atau kita lukiskan adalah sudut yang terbentuk antara 300 derajat dan 360 derajat ya, atau yang saya beri kotak seperti ini. Jadi kita gambarkan hanya itu. Nah, bagaimana dengan kanan kirinya? Kanan kiri karena tidak masuk dalam batasnya maka kita tidak gambar seperti itu. Nah, kita dapatkan pemandangan atau daerah pandangnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah kita membuat garis kontur atau batas setiap objek dengan pensil 2B. Karena pensil 2B ini tebal, maka kita bisa lebih mudah untuk membedakan daerah mana atau batas daerah dari suatu pemandangan yang kita gambar. Kita buat terlebih dahulu yang paling bawah ya, atau paling dekat dengan kita batasnya. Ini ada ladang atau sawah padi ya. Kita batasnya garis. Nah, dalam pembuatan peta panorama yang kita lukis atau kita gambar adalah bagian batas atasnya. Ya, bagian atasnya. Jadi kalau sawah seperti ini, bagian atasnya seperti ini yang kita lihat. Nah, kita sudah membuat paling bawah. Selanjutnya dimulai dari yang mendekati garis yang baru saja kita buat.
Contohnya seperti ini. Karena apa? Daerah tersebut adalah lebih dekat daripada daerah yang lain di belakangnya. Selanjutnya buat daerah yang lebih dekat lagi, ya. Kemudian kita buat juga ada di sini ada sawah, ada di sini ada pepohonan, kemudian di sini ada bukit, dan di sini ada gunung. Dan kita tidak lupa, kita melihat ada tower di sini, maka kita gambar pula towernya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwasanya ketika ada objek di sini ada tower, ada perumahan di sini, maka kita nanti beri objek. Karena di sini kita hanya melihat objek seperti ini, maka yang kita gambar adalah objek seperti ini. Nah, kita dapatkan kontur yang seperti ini, maka selanjutnya adalah membuat garis arsiran dengan pensil 2B untuk jarak yang dekat dan membuatnya tebal. Kemudian untuk 2H untuk jarak yang cukup jauh. Karena apa? 2B dengan 2H itu berbeda tentunya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah kerapatan arsiran menandakan perbedaan jarak. Ya, contohnya kita arsir, ya, kita arsir. Jadi untuk mengarsir itu yang paling bawah terlebih dahulu. Karena apa? Karena jarak terdekatnya adalah yang ada di bawah sini. Ya, jadi kita arsirkan yang bagian daerah yang terlebih dahulu. Seperti ini. Oke. Ini ya, saya dulu pointernya, misalnya membuatnya menggunakan warna lain. Nah, misalnya, jadi ini daerah atau arsiran yang di sini ini kan dekat, maka arsirannya adalah tebal. Semakin ke sini semakin menjauh, maka arsirannya semakin tipis. Kita bisa menggunakan pensil 2 di sini. Nah, yang harus kakak-kakak ingat juga adalah arsiran. Ya, arsiran. Karena kita di sini adalah sawah, maka arsirannya adalah mendatar. Nah, untuk kegunaan arsiran atau penggunaan arsiran nanti saya akan cantumkan materinya di bawah ya, supaya lebih singkat videonya. Kemudian setelah kita mengarsir yang paling bawah atau paling dekat, selanjutnya kita arsir yang sini. Ya, ini yang jaraknya cukup dekat lagi. Nah, di sini tadi kita lihat bahwasanya di sini adalah pepohonan. Untuk arsiran pepohonan itu adalah miring, bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Yang penting adalah miring. Saya contohkan seperti ini. Nah, kalau kakak-kakak lihat arsiran yang ada di sini yang di bawah dengan arsiran yang di sini itu berbeda. Karena apa? Jarak antara ini dengan ini berbeda. Ini jaraknya lebih jauh sehingga arsirannya diperrenggang seperti itu. Selanjutnya di sini kita melihat bukit. Kalau bukit itu mendekati lurus, ya, mendekati lurus. Nah, seperti ini, kurang lebih 10 derajat lah, tapi tidak perlu digunakan penggaris yang 10 derajat ya. Kita perkirakan saja intinya mendekati garis lurus. Nah, kalau kakak-kakak lihat arsiran yang di sini lebih renggang daripada di sini. Karena apa? Karena jarak antara pepohonan dengan bukit ini berbeda. Jaraknya jauh bukit daripada pepohonan yang ada di sini. Selanjutnya untuk arsiran gunung adalah tegak kakak-kakak. Nah, kakak-kakak bisa lihat arsiran di sini lebih renggang daripada yang bukit ini. Karena apa? Jarak gunung lebih jauh daripada bukit ini. Nah, itulah cara mengarsir di peta panorama. Nah, kakak harus pahami benar-benar jarak dan objek yang kita gambar. Selanjutnya adalah pemberian kode. Pemberian kode ini bisa menggunakan huruf atau angka. Tapi biasanya untuk pemberian kode ini menggunakan huruf. Dimulai dari A untuk jarak yang paling dekat dan seterusnya sampai jarak yang paling jauh. Untuk A saya beri kode untuk sawah, B untuk pepohonan, C untuk bukit, dan D untuk gunung, serta E untuk tower. Karena tower kita sudah ada gambaran di sini. Selanjutnya adalah penulisan laporan kakak.
yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan adalah, kita lihat di sini, ini adalah identitas dari si pembuat. Kalau ketika saya lomba, ini identitasnya seperti ini. Kemudian tanggalnya, kapan kita gambar, kemudian jam berapa kita gambar, dan di lokasi mana kita gambar, serta batas kanannya berapa, karena kita tadi menggunakan 360, maka batas kanannya adalah 360, batas kirinya adalah 300 derajat. Kemudian pada kolom keterangan di sini kita tulis A sesuai dengan pengkodean ini. A adalah sawah padi, karena kita di sini tadi padi. Kemudian pepohonan untuk B, untuk C adalah Bukit Limpa Kuus, kemudian D adalah Gunung Slamet, dan E adalah Tower Telkom. Nah, yang tidak tidak lupa yang harus dicantumkan adalah di sini kakak-kakak. Ya, ketika saya dulu lomba LT, saya harus mencantumkan arah di sini, derajat di sini, batas kirinya, kemudian pusatnya atau di tengah-tengahnya, dan batas kanannya kita buat atau kita cantumkan supaya kita bisa lebih mengetahui sudut mana yang kita buat seperti itu. Nah, demikian kakak-kakak materi singkat, mungkin panjang ya kalau di video, yang bisa saya berikan. Saya selalu terbuka apabila saya ada kesalahan dalam membuat materi ini. Silahkan kakak-kakak bisa koreksinya di kolom komentar. Kalau kakak-kakak ada requestan mau dibuatkan materi apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa video ini dibagikan ke semua rekan-rekan kakak untuk lebih bermanfaat lagi, sehingga apa yang sudah saya buat ini bisa digunakan untuk latihan berangkat di Bangkalan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.